Assalamualaikum sahabat semua. Kadang niat sederhana untuk mencari tempat tinggal murah bisa membawa kita ke sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Cerita kali ini datang dari seseorang yang membagikan pengalamannya. Sebut saja namanya Mas Manda. Waktu itu dia masih SMP saat keluarganya pindah ke Blora. Mereka menemukan sebuah kontrakan yang tampak biasa saja. Murah, sederhana, dan sepertinya cukup nyaman untuk ditinggali. Tapi malam demi malam, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Inilah kisah nyata Mas Manda tentang sebuah kontrakan murah yang ternyata menyimpan harga jauh lebih mahal daripada sekadar uang sewa. Perkenalkan, nama saya Manda. Dahulu saya tinggal di Lamongan bersama keluarga. Namun, sekitar tahun 2010, ayah saya dipindahkan tempat kerja ke Blora. Karena tidak mungkin beliau hidup sendirian di sana, akhirnya saya, ibu, dan ketiga kakak saya ikut pindah. Kami belum memiliki rumah sendiri, jadi terpaksa tinggal di rumah kontrakan selama beberapa waktu. Saya 4 bersaudara. Kakak pertama saya bernama Rizal, lalu yang kedua Ayu, ketiga Ita, dan saya anak terakhir. Awalnya kami tinggal di sebuah rumah kontrakan yang cukup nyaman. 2 tahun kami menetap di sana sampai pemilik rumah memutuskan untuk menempati rumah itu kembali. Mau tidak mau kami harus mencari tempat baru. Beruntung, kami menemukan kontrakan lain yang masih berada di lingkungan yang sama. Jaraknya hanya sekitar 100 meter dari rumah sebelumnya. Dan lagi harga sewanya sangat murah. Hanya 2 juta rupiah setahun. Sekilas jaraknya memang sangat dekat, tetapi belakangan saya menyadari bahwa jarak pendek itu justru membawa kami pada tempat yang sama sekali berbeda. Bukan sekadar tempat tinggal baru, melainkan tempat dengan hawa yang asing dan sulit dijelaskan. Hari pindahan tiba di sore hari, sekitar pukul 2:30. Udara masih cukup hangat, langit mulai meredup, dan suasana ramai karena tetangga-tetangga membantu kami membawa barang-barang. Kami bergotong royong mengangkat sofa, lemari, televisi, dan perabotan lain ke rumah yang baru. Semua terasa wajar dan lancar sampai menjelang waktu maghrib. Saat itu hanya satu barang yang belum sempat dipindahkan, lemari piring milik ibu. Lemari itu cukup besar dan bagian pintunya terbuat dari kaca. 2 orang tetangga membantu mengangkatnya ke dalam rumah. Namun, begitu melewati ambang pintu ruang tamu, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Tidak ada hujan, tidak ada tanda-tanda badai, tetapi udara di sekitar kami mendadak dingin dan menekan. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras. Kaca lemari pecah begitu saja. Semua orang terkejut. Pecahan kaca itu bukan di bagian bawah, melainkan di bagian atas pintu lemari, bagian yang mustahil terkena benturan. Pecahannya pun tidak menyebar kemana-mana, hanya satu bagian yang retak seperti baru terkena lemparan sesuatu. Kami semua diam beberapa saat, bingung mencari penjelasan logis. Ibu segera menenangkan suasana. "Tidak apa-apa, jangan panik," katanya. Ia lalu berjongkok dan mulai membersihkan serpihan kaca itu satu persatu. Namun, di antara pecahan-pecahan kaca itu, ibu tiba-tiba berhenti. Tangannya terhenti pada sebuah benda kecil, sebuah batu kerikil berwarna abu kehitaman. Bentuknya bulat, kotor, dan terlihat seperti batu yang baru saja dilempar dari luar. Kami semua saling berpandangan. Tidak ada anak-anak yang bermain di sekitar rumah. Semua yang membantu pindahan adalah orang dewasa, dan posisi mereka pun berada di dalam rumah ketika kaca itu pecah. Tidak ada alasan logis bagaimana batu itu bisa berada di sana, apalagi sampai tepat mengenai bagian atas lemari.
Tanpa banyak bicara, ibu mengambil batu itu dan membuangnya ke halaman depan. Malam pun tiba dan itu menjadi hari pertama kami menempati rumah kontrakan yang baru. Semua orang kelelahan setelah seharian mengangkat barang dan menata perabot. Hanya satu ruangan di bagian depan rumah yang masih ramai, kamar abang saya, Rizal. Di ruangan itu ada televisi tabung dan sebuah konsol PlayStation 2. Sejak sore teman-teman abang saya sudah datang dan seperti biasa mereka nongkrong sambil bermain game. Suara tawa dan bunyi tombol joystick bergantian memenuhi rumah. Saya sendiri malam itu tidak banyak bicara. Tubuh terasa lelah, tapi entah kenapa kepala saya berat seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Sekitar pukul 12 malam, suasana di kamar mulai sepi. Teman-teman abang saya sudah pulang, menyisakan saya, abang, dan seorang saudara yang kebetulan menginap malam itu. Saya sudah berbaring di ruang tengah, mencoba tidur, ketika tiba-tiba dada saya terasa sesak. Tanpa sebab yang jelas, saya menangis. Bukan tangisan karena sakit atau sedih, tapi seperti tangisan yang keluar begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Badan saya mulai kejang, kulit terasa panas. Saudara saya yang melihat itu langsung panik, memanggil ibu. Tapi ibu sudah tertidur di kamar belakang. "Kamu kenapa?" katanya cemas. Tapi saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa terdiam, tubuh gemetar. Mata terbuka menatap langit-langit, dan saat itulah saya melihatnya. Di sudut kamar abang saya, tepat di samping teras gelemari, berdiri sosok wanita. Rambutnya panjang, hitam, terurai sampai menutupi wajah. Bajunya putih kusam, menjuntai sampai ke lantai. Ia tidak bergerak, hanya berdiri mematung, seolah memperhatikan kami dalam diam. Tidak ada suara, tapi hawa dingin perlahan menyelimuti ruangan. Saya ingin menjerit, tapi suara saya hilang. Tubuh saya kaku, hanya mata saya yang masih bisa melihat. Saudara saya menunduk, mungkin tidak menyadari kehadiran sosok itu. Ia mencoba menenangkan saya, menyuruh saya kembali tidur. "Sebaiknya kamu tidur saja," katanya. Ia bahkan menutupkan selimut hingga ke dada saya, berharap saya tenang. Dengan sisa tenaga, saya memejamkan mata, berharap semuanya lenyap. Tapi rasa penasaran membuat saya membuka mata lagi perlahan. Ruangan sudah kosong. Sosok itu hilang. Tidak ada siapa-siapa di samping lemari. Hanya bayangan gelap dari lampu teras yang menembus celah jendela. Keesokan paginya, saya demam tinggi. Tubuh terasa berat, kepala berdenyut, dan panasnya seperti membakar kulit. Ibu mengira saya kelelahan karena pindahan, dan saya pun mencoba berpikir positif. Mungkin cuma karena capek, batin saya berusaha meyakinkan diri bahwa yang saya lihat malam itu hanya halusinasi. Untungnya, demam itu hanya berlangsung 1 hari. Keesokan harinya saya sudah kembali sehat. Namun 2 minggu kemudian, sesuatu terjadi lagi. Malam itu, abang saya sedang bermain PlayStation bersama saudara kami. Saya hanya duduk di dekat pintu, menonton mereka sambil berbaring di lantai. Entah kenapa, udara di ruangan itu terasa panas, meski kipas angin sudah menyala. Saya sempat menyentuh kaki saudara saya. "Badanmu kok panas?" tanya saya. Ia hanya tertawa kecil, tidak menanggapi. Tapi setelah beberapa menit, ia berdiri dan berkata pelan, "Saya penasaran sama tempat ini." Ia keluar kamar, mengambil ponselnya, lalu kembali masuk. Tanpa banyak bicara, ia menyalakan kamera dan mengambil foto ke arah lemari di sudut kamar tempat saya dulu melihat sosok itu. 1 kali klik, layar ponselnya kemudian ia perlihatkan kepada kami. Di foto itu tampak bayangan samar. Seorang wanita berambut panjang berdiri di dekat lemari. Wajahnya tertutup rambut, dan kain putihnya tampak kusam seperti basah. Bayangan itu begitu jelas hingga membuat dada saya terasa sesak. Lalu saya pun berbisik, "Itu sosok yang saya lihat
saat malam sebelumnya. Sejak malam ketika foto itu diambil, suasana rumah menjadi berbeda. Tapi entah kenapa semua orang mulai menghindari kamar depan. Kami semua tahu sesuatu memang menempati ruangan itu. Sesuatu yang bukan manusia. Kecurigaan itu akhirnya terbukti 3 hari kemudian. Malam itu, seorang tetangga kami baru pulang dari warung kopi di pinggir jalan, tidak jauh dari rumah. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam. Udara Blora terasa lembab dan langit malam pekat tanpa bintang. Ia berjalan santai melewati rumah kami. Tapi langkahnya berhenti begitu saja di depan jendela kamar abang saya, Rizal. Kamar itu menghadap ke jalan dan memang tidak pernah diberi tirai. Dari luar, isi kamarnya terlihat jelas ketika lampu di dalam masih menyala. Menurut cerita tetangga itu, ia sempat menoleh sekilas dan melihat abang saya sedang tidur pulas. Tapi bukan itu yang membuatnya berhenti. Di sebelah tubuh abang saya ada sosok lain. Sosok wanita berpakaian putih sedang berbaring, memeluknya dari belakang. Rambutnya panjang, menutupi wajah, menjuntai sampai ke dada abang saya. Tetangga itu kaget, tapi tidak langsung menjerit. Ia hanya berdiri mematung di depan pagar beberapa detik, memastikan apa yang dilihatnya benar. Setelah yakin, ia melangkah cepat pulang ke rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan malam itu juga ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, kabar itu sudah menyebar ke warga sekitar. Di kampung, berita seperti itu cepat sekali beredar. Abang saya sampai didatangi langsung oleh tetangga yang melihat kejadian itu. Namanya Mbah Badan, orang tua yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari kontrakan kami. "Semalam kamu tahu enggak kalau tidurmu dipeluk perempuan?" Begitu kata Mbah Badan membuka pembicaraan. Abang saya mengerutkan dahi, tidak paham. "Perempuan siapa, Mbah?" Lalu Mbah Badan melanjutkan yang membuat saya merinding. "Ya jadi perempuan itu kuntilanak. Saya lihat sendiri dari luar jendela." Wajah abang saya langsung pucat. "Saya emang enggak merasa apa-apa, Mbah. Saya pikir cuma tidur sama guling," katanya pelan. "Tadi malam itu bukan guling," jawab Mbah Badan datar. "Saya lihat jelas, rambutnya panjang, bajunya putih. Kamu dipeluk dari belakang." Setelah mendengar itu, abang saya tidak berani tidur sendirian lagi. Malam-malam berikutnya, kamar depan selalu ramai karena ia mengajak teman-temannya untuk menginap sambil bermain PlayStation. Tapi meskipun ramai, udara di kamar itu tetap terasa aneh, dingin, lembab, dan seolah menyimpan sesuatu di sudutnya. Rumah kontrakan kami sendiri punya tata letak yang tidak biasa. Halamannya dipagari 2 lapis. Pagar pertama mengarah ke kontrakan sebelah, dan pagar kedua menuju rumah kami. 1 pemilik, 2 bangunan. Di bagian paling selatan ada sebuah gudang kecil. Di belakang gudang itu terdapat 1 ruangan yang tidak pernah kami buka. Sejak awal menempati rumah itu, Bapak pun melarang kami masuk ke sana. Di sebelah ruangan tertutup itu ada kamar mandi, lalu sedikit area kosong yang biasa kami pakai untuk menaruh sepeda motor. Setelah itu barulah dapur. Semua terlihat normal, sampai kami menyadari satu hal aneh. Ada 1 ruangan kecil di sisi timur rumah. Lebarnya hanya sekitar 1,5 meter dan panjangnya 3 meter. Tidak jelas untuk apa ruangan itu dibuat. Yang membuat merinding, dinding ruangan itu selalu basah. Hujan atau kemarau, temboknya tetap lembab dan dingin seperti diselimuti air. Ketika disentuh, permukaannya licin, seperti ada uap dari dalam. "Mungkin pipa bocor," kata Bapak waktu itu. Tapi setelah dicek, tidak ada saluran air sama sekali di baliknya. Ruangan itu tidak pernah dipakai.
Pintu pun tidak ada, hanya bekas kusen kayu yang sudah menghitam karena usia. Di sanalah, setiap malam menjelang maghrib, hawa rumah terasa paling berat. Kadang terdengar suara samar dari balik dinding itu, seperti langkah kaki atau napas panjang. Kamar saya berada di sebelah ruangan itu, dan setiap malam saya harus tidur dengan kepala menghadap ke arah dinding lembab tersebut. Kadang saya merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di baliknya, diam, hanya menunggu waktu untuk memperlihatkan dirinya. Sekitar sebulan setelah kejadian-kejadian aneh itu, pemilik kontrakan datang berkunjung ke rumah. Perempuan paruh baya, suaranya lembut, tapi matanya tajam, seperti orang yang selalu memperhatikan setiap detail kecil di rumahnya. Ia datang tanpa pemberitahuan, hanya ingin memastikan keadaan rumah masih baik-baik saja. Saya masih ingat, sore itu udara terasa pengap. Ibu menyiapkan teh manis di ruang tamu, sementara bapak menemaninya berkeliling mengecek genting dan tembok. "Kalau ada genting yang bocor, tolong dibetulkan ya Pak," katanya sopan. Bapak hanya mengangguk. "Baik Bu, nanti saya lihat-lihat lagi." Obrolan mereka ringan, sampai akhirnya perempuan itu menatap ke arah sebuah kamar kosong di ujung rumah. Ia melangkah masuk perlahan, matanya menelusuri isi kamar. Di sana berdiri sebuah lemari besar dari kayu jati tua, menghadap ke arah jendela. Warnanya sudah kusam tapi masih kokoh. Perempuan itu mendekat, lalu berkata dengan nada terkejut, "Lemari ini kok bisa dipindahkan, Pak? Karena dari dulu tidak ada satupun penyewa yang bisa memindahkan lemari ini. Bahkan waktu saya masih tinggal di sini pun, lemari itu tidak pernah bergeser sedikit pun." Bapak terdiam sesaat, kemudian menjawab, "Saya sama anak saya yang memindahkan Bu. 2 orang saja, nggak berat kok." Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, senyumnya kaku, lalu beralih topik. Tapi tatapan matanya saat itu sulit saya lupakan. Tatapan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Setelah mereka pergi, rasa penasaran membuat saya nekat membuka lemari itu. Namanya juga anak kecil, rasa ingin tahu kadang lebih besar dari rasa takut. Saya pelan-pelan menarik gagang pintunya. Suara engsel tua terdengar berat, dan aroma debu menyeruak dari dalam. Di dalam lemari itu tidak banyak barang. Hanya beberapa sekat kayu dan sebuah kain putih terlipat rapi di bagian tengah. Kain itu tampak bersih tapi sudah berdebu. Saya menatapnya cukup lama. Kain putih yang tampak biasa itu entah kenapa membuat dada saya sesak. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dengan tangan gemetar, saya menutup pintu lemari perlahan. Malam harinya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bapak sedang menonton bola di ruang depan. Saya dan ibu sudah di kamar, hanya mendengar samar-samar suara komentator dari televisi. Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Bapak keluar rumah untuk memastikan, dan ternyata bukan cuma rumah kami, seluruh lingkungan ikut padam. Setelah memastikan keadaan aman, Bapak kembali ke ruang tamu dan duduk di kursi. Tapi belum sempat menyalakan lilin, televisi yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Layar menyala redup, menampilkan gambar semut-semut berisik tanpa suara. Padahal listrik belum juga menyala. Bapak tertegun beberapa detik, lalu tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak enak di dadanya. "Kalau memang ada di sini, bantu saya cari rezeki ya Mbah," katanya pelan sambil tersenyum. Candaan ringan yang tidak pernah kami duga akan dibalas. Dari atas plafon terdengar suara pelan, seperti langkah kaki. Bapak langsung menoleh ke atas, wajahnya berubah. Tanpa berkata apapun, ia mematikan televisi dengan mencabut stop kontak dan masuk ke kamar. Malam berikutnya, suasana rumah masih terasa aneh.
Entah kenapa, setiap kali menjelang tengah malam, udara di dapur terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang diam di sana. Malam itu, sekitar pukul 2, rumah benar-benar sunyi. Semua orang sudah tidur. Saya satu-satunya yang masih terjaga, duduk di ruang tengah sambil memainkan ponsel butut. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara berisik pelan, seperti sesuatu yang sedang digerogoti. Suaranya datang dari belakang lemari kulkas, jelas sekali di telinga. Awalnya saya pikir itu tikus, karena rumah kontrakan memang tua dan banyak celah. Tapi semakin lama bunyinya terdengar ritmis, pelan tapi teratur. Saya bangkit, menyalakan lampu dapur, dan berjalan mendekat. Dapur itu kecil, hanya berisi kulkas, meja kayu, dan rak piring. Tidak ada ruang lain di belakangnya. Hanya dinding dan sedikit celah menuju halaman belakang. Tapi ketika saya periksa, tidak ada siapapun di sana. Begitu ibu keluar dari kamar dan bertanya apa yang terjadi, suara itu langsung berhenti. Hening seketika, seolah tak pernah ada apa-apa. Kami hanya saling pandang, lalu ibu berkata pelan, "Sebaiknya kamu tidur saja." Saya menurut, tapi malam itu saya tahu ada sesuatu di rumah yang tidak ingin kami tahu keberadaannya. Seminggu setelah kejadian itu, giliran saya yang mengalaminya langsung. Sore itu udara terasa lembut. Angin sore bertiup dari arah kebun belakang, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ibu sedang di depan rumah menyapu daun mangga dan kedondong yang berguguran. Sementara saya, anak kecil yang tidak bisa menahan keinginan alami manusia, buru-buru masuk ke kamar mandi di belakang. Kamar mandi itu kecil, pintunya dari kayu tua, dan di bagian bawahnya ada celah sekitar 30 cm. Saat itu saya duduk santai di kloset, tak berpikir apa-apa. Sampai tiba-tiba dari celah bawah pintu sesuatu bergerak. Sebuah tangan muncul perlahan dari sisi kanan pintu, kulitnya hitam pekat, jari-jarinya panjang, kukunya tajam, dan di punggung tangannya tumbuh bulu-bulu kasar. Tangan itu bergerak pelan, seperti meraba mencari sesuatu di dalam kamar mandi. Darah saya seakan berhenti mengalir. Saya terpaku, tak mampu berteriak. Baru setelah beberapa detik saya sadar dan menjerit sekeras-kerasnya memanggil ibu. Dari depan terdengar suara ibu menjawab, tapi suaranya jauh. Saya tahu apapun yang ada di balik pintu itu bukan ibu saya. Saking paniknya, saya menyiram tangan itu dengan gayung berisi air. Airnya mengenai lantai, tapi tangan itu tidak basah. Kulit hitamnya tetap kering. Saya siram lagi dan lagi, tapi hasilnya sama. Tangan itu hanya diam di tempat. Akhirnya saya bangkit, terburu-buru menyelesaikan urusan saya, dan dengan tangan gemetar saya kenakan celana. Ketika saya beranikan diri menunduk lagi, tangan itu sudah tidak ada. Hanya celah pintu yang gelap dan dingin. Saya langsung berlari keluar kamar mandi, menembus lorong menuju ruang depan. Nafas saya tersengal, dada saya sesak karena takut. Ibu menatap saya heran. Saya menceritakan semuanya dengan terbata-bata, tapi beliau hanya tersenyum kecil dan berkata, "Iya, tadi itu ibu yang ngintip. Ibu cuma bercanda." Saat itu saya percaya, atau setidaknya berusaha untuk percaya. Tapi bertahun-tahun kemudian, ketika saya mengingat kembali peristiwa itu, saya tahu ibu tidak sedang bercanda malam itu. Ia hanya berusaha menenangkan anak kecil yang baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Suatu malam menjelang maghrib, langit Blora mulai berwarna oranye keunguan, dan suara azan dari musola di dekat rumah sudah mulai terdengar.
Tapi seperti anak-anak kebanyakan, saya belum ingin pulang. Di depan rumah ada lapangan kecil dan sebuah toko bangunan yang sudah tutup sejak sore. Di sanalah saya dan 4 orang teman bermain lempar-lemparan sandal, tertawa tanpa beban. Permainan sederhana itu berubah ketika salah satu teman melempar sandal mengenai saya. Saya kesal, lalu melempar balik dengan sekuat tenaga. Tapi lemparan itu meleset. Sandal yang saya lempar malah terbang tinggi dan jatuh melewati pagar toko bangunan, tepat di antara tumpukan semen dan besi tua di dalam. Saya berusaha mengambilnya. Awalnya dengan tangan, tapi tak terjangkau. Lalu saya mencari kayu panjang, namun tetap tidak bisa. Akhirnya, saya memutuskan untuk memanjat pagar itu. Pagar toko bangunan itu tinggi sekitar 2 meter, terbuat dari besi tua berkarat. Saya menapaki batang besi satu persatu, perlahan naik sambil menahan napas. Ketika saya hampir sampai di puncak, angin berhembus pelan. Udara sore terasa ganjil, seperti tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dari arah belakang, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat. Saya tidak menoleh, hanya bisa merasakan keberadaannya. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu mendorong punggung saya keras sekali. Tubuh saya terhempas ke depan, tapi anehnya saya sempat melihat ke belakang saat terjatuh. Di sana berdiri sosok wanita. Rambutnya panjang, berponi, lurus, sampai menutupi dada. Ia mengenakan pakaian hitam yang lusuh dan kulit wajahnya pucat kebiruan. Bibirnya tersenyum lebar, tapi yang membuat saya nyaris kehilangan akal adalah tangannya. Kedua tangannya berlumuran darah segar, menetes perlahan ke tanah. Ia menatap saya sambil tersenyum, dan sebelum tubuh saya menghantam tanah, saya sempat melihat gerak bibirnya, seperti mengucapkan sesuatu. Saya jatuh dengan posisi terbalik, dengan wajah lebih dulu menghantam permukaan keras. Sakitnya luar biasa. Saya merasa gigi depan saya patah, bibir robek, dan darah mengalir dari mulut. Dunia seketika berputar, pandangan saya kabur. Untungnya, salah satu teman abang saya melihat kejadian itu dari kejauhan. Ia berlari sambil berteriak meminta tolong. Warga datang membantu mengangkat tubuh saya yang sudah lemas. Saya dibawa pulang dengan wajah penuh darah. Ibu panik, langsung menangis. Tapi di sela tangisnya, ia malah memarahi saya. "Kamu kenapa sih maghrib-maghrib masih main di luar?" Malam itu, karena khawatir ada tulang yang patah, ibu membawa saya ke seorang tukang pijat di seberang desa. Tukang pijat itu seorang nenek tua, rambutnya putih semua, kulitnya keriput tapi tatapannya tajam. Rumahnya sederhana, hanya diterangi lampu minyak. Saya berbaring di tikar pandan. Nenek itu mulai mengurut pelan sambil membaca doa-doa yang saya tidak mengerti. Suaranya bergetar, kadang berhenti di tengah-tengah kalimat, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan diam cukup lama. Kemudian, dengan suara lirih, ia berkata kepada ibu saya, anaknya tadi hampir dibawa ke alam mereka. Dia minta anak ini. Untung tadi belum sempat. Ibu langsung pucat, matanya berkaca-kaca. Siapa yang mau ambil anakku, Nek? Nenek itu tidak menjawab, hanya menatap saya lama. Lalu ia menggambarkan sosoknya, wanita berponi, berambut panjang, bajunya hitam, kukunya panjang, dan tangannya berlumuran darah. Saya yang mendengarnya langsung gemetar. Karena itulah sosok yang saya lihat sesaat sebelum jatuh. Persis sama, setiap detailnya. Nenek itu kembali berdoa, lalu menyemburkan air dari mulutnya ke punggung saya 3 kali. Setelah itu ia menepuk bahu saya dan berkata pelan,
Sekarang dia sudah pergi, tapi jangan keluar rumah waktu maghrib. Ingat itu. Kami pulang malam itu dengan suasana sunyi. Di perjalanan, hanya suara jangkrik yang terdengar. Di rumah, ibu tidak banyak bicara. Ia hanya memandangi saya lama, lalu berkata, "Pelan, mulai sekarang kalau maghrib, kamu di rumah saja. Jangan pernah keluar rumah." Sekitar sebulan setelah insiden itu, suatu sore menjelang maghrib, Bapak duduk di depan rumah bersama ibu dan kakak saya. Udara masih hangat, langit berwarna oranye pudar. Di depan rumah hanya ada 2 pohon, kedondong dan mangga. Tidak ada pohon besar lain, apalagi beringin. Saat itu, suasana begitu biasa sampai terdengar bunyi dari arah jendela depan. Sebuah benda kecil mengenai kaca, memantul keras. Bapak spontan berdiri, menatap ke arah jendela. Di lantai, ia menemukan biji kecil berwarna hitam kecoklatan. Bentuknya seperti biji pohon beringin. "Dari mana ini?" gumam Bapak. Ia mengambil biji itu, membuka pintu, lalu melemparkannya ke halaman depan. Tapi baru beberapa detik, suara itu terdengar lagi. Biji yang sama, entah bagaimana, kembali menghantam kaca jendela di tempat yang sama. Bapak menatap benda itu lama, lalu berkata pelan, "Ini sudah tidak beres." Ia mengambil biji itu lagi, menggenggamnya erat, lalu membacakan shalawat dan Al-Fatihah sebelum melemparkannya sejauh mungkin ke arah jalan. Setelah itu, rumah menjadi sunyi. Keesokan harinya, keluarga berdiskusi dengan pemilik rumah. "Mungkin pohon kedondong di depan itu penyebabnya," kata Bapak. "Sebaiknya pohon itu ditebang saja." Pemilik rumah mengizinkan dan warga sekitar ikut membantu. Besok paginya, sekitar 10 orang datang. Beberapa membawa gergaji mesin, sebagian lain membantu menarik batang agar tidak jatuh ke arah rumah tetangga. Pohon kedondong itu besar, batangnya setebal pelukan orang dewasa, daunnya rimbun. Ketika gergaji mulai memotong batang bagian bawah, suara mesin berdengung keras menembus udara pagi. Saat batang hampir putus, 6 orang menarik tali besar yang sudah diikatkan di bagian atas pohon. Tepat saat pohon mulai tumbang, salah satu warga yang berdiri di belakang terpeleset. Kepalanya membentur batu besar di tanah, darah langsung mengalir dari pelipisnya. Pohon tumbang bersamaan dengan jeritan panik orang-orang di sekitar. Untungnya, batang besar itu tidak menimpa siapapun. Beberapa tetangga yang masih percaya pengobatan tradisional segera mencari bekicot di kebun belakang. Cangkangnya dipecah, cairan dari tubuhnya diteteskan ke luka si korban. Aneh, darahnya benar-benar berhenti beberapa menit kemudian. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Orang yang mengoperasikan gergaji dan tetangga kami juga mendadak jatuh sakit malam itu. Badannya panas tinggi, wajahnya pucat, dan ia menggigil terus-menerus selama 3 hari. Tidak dibawa ke dokter, tapi tiba-tiba sembuh sendiri. Setelah pohon kedondong itu ditebang, rumah kami menjadi lebih tenang. Hawa rumah terasa lebih ringan. Tak lama kemudian, rezeki keluarga kami membaik. Bapak berhasil menabung cukup banyak dari hasil kerjanya, dan akhirnya kami bisa membeli rumah sendiri. Setelah 2 tahun tinggal di kontrakan itu, kami resmi pindah. Hari pindahan terasa lega sekaligus haru. Kami tidak meninggalkan banyak barang, hanya beberapa perabot penting. Semua orang tampak senang, kecuali saya. Entah kenapa, di balik rasa gembira itu ada perasaan ganjil. Hari pertama di rumah baru, saya mencoba menenangkan diri. Rumah itu lebih terang, lebih rapi, dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari kontrakan lama. Saat maghrib tiba,
saya ikut salat di musola kecil di dekat rumah. Tidak ada firasat apa-apa. Tapi ketika saya berjalan pulang sendirian, langit sudah gelap dan jalanan mulai sepi. Di sepanjang jalan menuju rumah, tumbuh beberapa pohon pisang. Pohon-pohon itu berdiri rapat, melingkar seperti membuat lorong kecil. Saat saya melangkah di antara mereka, pandangan saya tertuju pada satu titik. Di tengah-tengah rumpun pisang itu, ada sosok yang berdiri diam, menundukkan kepala. Awalnya saya kira itu orang, mungkin tetangga atau seseorang yang sedang lewat. Tapi semakin saya perhatikan, sosok itu tampak aneh. Tubuhnya gelap seluruhnya. Tidak ada detail wajah, hanya dua mata merah menyala yang menatap dari balik kegelapan. Saya terpaku, nafas saya tercekat. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya besar, merah terang, dan menatap langsung ke arah saya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya tatapan itu yang membuat seluruh tubuh saya gemetar. Ia kemudian melangkah pelan keluar dari lingkaran pohon pisang. Saya ingin lari, tapi kaki saya tak bisa digerakkan. Seluruh tubuh terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahan. Dengan gemetar, saya memegang batang pohon mahoni di pinggir jalan, berusaha menahan diri agar tidak jatuh. Saya menunduk, tidak berani menatap lagi. Baru setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, tubuh saya kembali bisa digerakkan. Saya langsung berjalan cepat menuju rumah, tidak berani menoleh ke belakang. Di kepala saya hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Apa tadi itu? Rasa penasaran membuat saya nekat. Setelah beberapa menit di dalam rumah, saya mengambil senter kecil dan berjalan ke arah pintu belakang. Pintu itu terbuat dari kayu tebal, tinggi, dan berat. Saat saya buka sedikit, udara dingin langsung masuk, membuat bulu kuduk berdiri. Begitu saya melangkah keluar satu langkah saja, tiba-tiba pintu kayu itu menutup keras di belakang saya. Saya spontan berlari sekuat tenaga ke arah depan rumah. Tidak menoleh, tidak berpikir, hanya berlari sampai napas saya habis dan tubuh saya hampir roboh. Malam itu saya jatuh sakit. Badan panas seperti terbakar, tapi kaki saya dingin sekali, seperti direndam es. Ibu membungkus bagian bawah tubuh saya dengan selimut dan kaos kaki. Tapi kepala dan dada saya tetap terasa berat. Sakit itu berlangsung 3 hari. Aneh, setiap kali ibu mencoba membawa saya ke dokter, tempat prakteknya selalu tutup. 3 dokter, 3 tempat berbeda. Semuanya tidak buka. Akhirnya ibu menyerah, hanya memijat dan memberi saya air putih hangat. Keesokan harinya saya terbangun. Tubuh saya sudah normal, tidak panas, tidak menggigil. Tapi malam itu saya tahu satu hal. Mungkin sosok itu bukan datang untuk menakuti. Ia hanya memberi salam perpisahan. Tanda bahwa meskipun kami telah pindah rumah, sebagian dari dirinya mungkin masih mengikuti dari kejauhan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.